Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rangga Firdaus, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi, dan terima kasih kepada teman-teman perwakilan kelompok yang mau menyaksikan presentasi dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu David Irawan, yang kedua yaitu Daka Hildian, yang ketiga Rizky Mai Pratama, lalu Kalvi Aksel Pratama, dan yang terakhir yaitu Ahmad Fikri Al-Ghifari. Di sini kami akan mempresentasikan materi perkembangan teknologi informasi di bidang pendidikan. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu perkembangan teknologi informasi di bidang pendidikan yang akan disampaikan oleh Rizky Mai Pratama. Perkembangan teknologi informasi di bidang pendidikan. Saat ini teknologi yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan adalah teknologi informasi atau disingkat IT. Informasi sangat mudah untuk didapatkan hanya dengan memiliki alat elektronik seperti laptop, komputer, atau telepon pintar, dan akses internet. Semua informasi dapat kita temukan dengan mudah melalui sumber informasi yang melimpah tersebut. Para belajar dapat memanfaatkan sebagai sumber belajar. Itu tadi presentasi dari Rizky Mai Pratama. Selanjutnya yaitu manfaat teknologi informasi di Institut Pendidikan yang akan disampaikan oleh Daka Hildian. Manfaat dari penerapan teknologi informasi di industri pendidikan adalah 1. Menyimpan dan pengolahan data siswa, staf, keuangan, dan aset sekolah. 2. Analisis perkembangan kinerja siswa, guru, dan sekolah dari periode ke periode. 3. Penyediaan informasi tentang perkembangan studi siswa kepada guru, wali, dan orang tua. 4. Penyediaan informasi untuk mendukung pelaporan kepada kantor dinas pendidikan yang terkait dengan ujian akhir nasional dan badan akreditasi sekolah. 5. Pengolahan data menjadi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. 6. Pengolahan perpustakaan termasuk katalogisasi buku-buku, penelusuran buku, proses penjaminan dan pengembalian buku, status dan keberadaan buku, dan penetapan jumlah denda. 7. Penyediaan komunikasi yang berupa instant messaging kepada stakeholder-nya dengan memanfaatkan teknologi internet dan teknologi komunikasi nirkabel. Terima kasih. Itu tadi presentasi yang disampaikan oleh Daka Hildian. Selanjutnya yaitu peran teknologi informasi yang disampaikan oleh Kalvi Aksel Pratama. Peran teknologi informasi, education, istilah ini mungkin masih asing bagi bangsa Indonesia. Education atau yang bisa disebut dengan electronic education ialah istilah penggunaan IT di bidang pendidikan. Internet membuka sumber informasi yang tadinya susah diakses. Akses terhadap sumber informasi bukan menjadi masalah lagi. Perpustakaan merupakan salah satu sumber informasi yang mahal harganya. Adanya internet memungkinkan seseorang di Indonesia untuk mengakses perpustakaan di Amerika Serikat berupa digital library. Sudah banyak cerita tentang pertolongan internet dalam penelitian tugas akhir. Tukar-menukar informasi atau tanya jawab dengan pakar dapat dilakukan melalui internet. Tanpa adanya internet, banyak tugas akhir dan tesis yang mungkin membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk diselesaikan. Itu tadi presentasi yang disampaikan oleh Kalvi Aksel. Selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif yang akan disampaikan oleh Ahmad Fikri Al-Ghifari. Oke, dampak positif teknologi informasi di bidang pendidikan, yaitu TK telah mengubah proses pembelajaran konvensional. Setidaknya ada 5 pergeseran, yakni dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke mobilitas, bisa di mana saja, dari kertas ke media online, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan dari waktu siklus ke waktu nyata. Oleh sebab itu,
Sangat memungkinkan sekali saat ini proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka di kelas. Antara guru dengan siswa atau dosen dengan mahasiswa dapat terhubung dalam proses belajar menggunakan peralatan TIK. Dari sisi waktu dan biaya, TIK dapat mengefisienkan, dan saat ini proses belajar online atau e-learning terus berkembang. E-learning dapat dikembangkan sekaligus untuk mengajar, memberikan tugas, hingga dapat mengumpulkan tugas secara daring. Oke, dan dampak negatif teknologi informasi. Dampak negatif teknologi informasi itu yaitu kemajuan TI ini akan semakin memudahkan pelanggaran hak kekayaan intelektual karena akses mudah ke data yang menyebabkan orang-orang melakukan plagiatis dalam melakukan kecurangannya. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami, yaitu materi tentang perkembangan teknologi informasi di bidang pendidikan. Selanjutnya, bila ada yang ingin ditanyakan dari perwakilan kelompok, dipersilakan. Ayo yang mau bertanya. Izin bertanya untuk kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Christina Febiola Sinaga dari kelompok 1. Izin bertanya, apa tantangan guru-guru di Indonesia di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, terutama dalam meningkatkan proses pembelajaran untuk peserta didik? Terima kasih. Tantangan guru-guru di Indonesia di tengah perkembangan teknologi, yaitu guru-guru dan Dignas harus berani memfasilitasi agar anak-anak menjadi pandai. Bagaimana jawabannya, Christina? Cukup, terima kasih. Cukup jelas jawabannya. Baik. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Ya, Izin off cam, Mbak ya, sinyalnya ngelak. ya nggak apa-apa. Saya Anggra Aditya dari kelompok 6, izin bertanya dari kelompok 3. Sejauh mana perkembangan teknologi membantu guru dalam proses pengajaran di kelas? Terima kasih. Mungkin ada yang mau menjawab dari kelompok 3, dipersilakan. Saya izin jawab pertanyaan dari Anggra Aditya terkait sejauh mana perkembangan teknologi membantu guru dalam proses pengajaran di kelas ya. Ya, Jawabannya sangat jauh sekali sebetulnya. Contoh yang paling sederhana menggunakan aplikasi free open source seperti Skillab. Kita bisa mensimulasi laboratorium fisika secara mudah di komputer. Konsekuensinya kita bisa meringankan beban biaya membuka lab. Sama dengan aplikasi Kalsium, kita bisa belajar unsur-unsur kimia di SMA dengan mudah. Dan masih banyak lagi. Sayangnya kebanyakan orang hanya tahu komputer untuk mengetik, presentasi, dan office saja. Padahal dia punya kemampuan yang jauh lebih banyak dari itu. Apakah sudah paham? Paham. Terima kasih. Saya Aisyah Kusindaya dari kelompok 4, izin bertanya. silakan. Sebelumnya mohon maaf karena off-cam dikarenakan sinyal sedang tidak stabil. Pertanyaan saya adalah, teknologi informasi bisa dikatakan sebagai salah satu unsur penting yang dapat mendorong keunggulan bersaing dari sebuah pendidikan. Kenapa hal itu banyak diyakini oleh orang-orang? Baik, terima kasih. Mungkin Rizky mau menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari IC. Tadi kan IC nanya, teknologi informasi bisa dikatakan sebagai salah satu unsur penting yang dapat mendorong keunggulan bersaing sebuah pendidikan. Nah, hal itu kenapa?
Nah, jawabannya karena terdapat anggapan bahwa suatu pendidikan yang menguasai teknologi informasi, maka organisasi tersebut memenangkan persaingan. Bagaimana jawaban saya, Aisyah? Iya, jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3. Apalagi banyak kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piece of the world is the end as we know it. Death is pulling up.